Saudara-saudara, berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala hari ini bersama saya Pendeta Darwin Darmawan. Sebelum kita mendengar sapaan Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami terbuka untuk menerima sapaan Tuhan pada hari ini. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, masih dalam suasana Natal, saya mengajak kita merenungkan bagaimana kehadiran Kristus mengubah kehidupan para gembala. Saya mengajak kita membaca Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara-saudara, kisah kelahiran Tuhan sangat istimewa. Dia tidak disaksikan oleh para sarjana, kelahirannya tidak disaksikan oleh para raja, kehadirannya di muka bumi disaksikan oleh gembala. Siapa gembala? Gembala adalah sekelompok masyarakat yang oleh orang pada zaman itu dianggap sebagai kelompok masyarakat yang rendah, yang tidak elit. Bahkan dalam Kejadian 46 ayat yang ke-34, gembala itu dikatakan sebagai suatu kekejian bagi khususnya orang Mesir. Menurut saya ini adalah sesuatu yang menarik. Bagaimana mungkin seorang pribadi yang paling besar yang pernah dilahirkan manusia, bagaimana mungkin Allah semesta alam kelahirannya disaksikan oleh orang yang profesinya keji, profesinya rendah, profesinya tidak dianggap oleh masyarakat. Nah, saudara-saudara, kenyataan ini sebetulnya hendak mengatakan sesuatu yang penting. Dalam kehidupan masyarakat yang paling rendah sekalipun, dalam situasi kehidupan yang dianggap hina sekalipun, Tuhan Yesus berkenan hadir. Tuhan Yesus berkenan lahir. Saudara-saudara, ini sebetulnya mau menggambarkan kehidupan saya dan saudara-saudara juga. Tidak soal seberapa berat kehidupan kita, tidak soal seberapa sulit masalah yang kita hadapi, tidak penting seberapa buruk kehidupan kita, Tuhan tetap berkenan hadir, dan kehadirannya itu bisa dirasakan sebagaimana Tuhan hadir dan dilihat oleh para gembala. Ini yang Tuhan mau katakan buat kita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam bacaan kita dikatakan bagaimana kelahiran Kristus yang disaksikan gembala dibingkai dalam sebuah keyakinan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kata damai sejahtera yang dipakai dalam ayat 14 ini adalah situasi di mana seseorang dalam kehidupannya memiliki kedekatan dengan Allah. Ketika menjadi saksi kelahiran Kristus, kehidupan gembala tidak langsung berubah menjadi raja. Kehidupan gembala tidak langsung meningkat menjadi profesi yang dianggap mulia. Tidak. Mereka tetap menjadi gembala. Masyarakat mungkin tetap menganggap mereka hina. Tetapi untuk mereka, kehadiran Kristus itu dikatakan damai sejahtera bagi para gembala.
Nah, saudara-saudara, ini yang kedua yang Tuhan mau bilang buat saya, buat saudara juga. Kelahiran Kristus bukan sekedar seremoni, bukan juga sekedar selebrasi, bukan soal gemerlap Natal dengan segala hadiah dan kemewahan, kalau itu menjadi kebiasaan sebagian orang. Kelahiran Kristus adalah pertama-tama tanda nyata bahwa dalam kehidupan kita, Dia berkenan hadir. Dia Immanuel, Dia Allah yang menyertai, Dia Allah yang memberkati, Dia Allah yang hadir dalam hidup saya dan hidup saudara-saudara. Nah, kehadiran Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Karena ada Allah di dalam Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus dalam hidupku, maka walaupun hidupku masih sulit, walaupun penyakitku masih belum sembuh, walaupun masalahku masih ada, tapi aku tetap merasakan damai sejahtera yang melampaui akal budi manusia. Kenapa? Sebab ada Yesus yang berkuasa dalam hidupku. Jadi ketika aku menghadapi masalah, ketika aku masih sakit, ketika aku masih bergumul, ketika situasi di hidupku masih sulit, aku tahu aku bisa melewati itu oleh karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku ada di hidupku. Ada dalam hidup saudara, ada di dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara-saudara, para gembala diceritakan memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dalam ayat 18 dikatakan, dan semua orang yang mendengar kesaksian gembala heran dengan apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara-saudara, orang yang menerima damai sejahtera Kristus, walaupun mungkin hidupnya susah, tetapi mereka tetap bisa menjadi saksi yang menginspirasi dan membuat takjub orang-orang di sekitarnya. Kita tahu ada orang-orang seperti itu dalam kehidupan kita. Dalam hidup mereka yang susah, dalam situasi mereka yang tidak mudah, dalam sakit yang masih mereka derita, mereka bisa tetap memuliakan Allah karena mereka merasakan ada Allah di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Saudara-saudara, kiranya 3 pesan ini boleh menjadi pesan yang kita pegang dalam menutup tahun 2022 dan dalam menyongsong tahun 2023. Kita menutup tahun ini dengan penuh syukur sebab kita tahu ada Yesus yang hadir dalam hidupku dan memungkinkan aku melewati berbagai macam pengalaman hidup. Aku senang, itu karena Tuhan. Tapi ketika aku masih susah tapi aku bertahan, itu juga karena Tuhan. Dan Tuhan yang sama adalah Tuhan yang akan kita rasakan kehadiran dan penyertaannya ketika kita menyongsong tahun 2023. Kata banyak orang, tahun ini akan berat karena misalnya akan terjadi resesi ekonomi. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan yang menyertai, kita seandainya pun mengalami resesi, bisa menghadapi dan melewatinya. Bahkan kita bisa melewati berbagai macam pergumulan lain yang mungkin kita alami, sebab kita tidak pernah sendiri. Selamat menghayati Natal Kristus, selamat merasakan damai sejahtera Kristus, dan selamat menyaksikan kuasa Kristus sehingga kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya menginspirasi banyak orang. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat sapaan yang sudah kami dengar dan damai sejahtera Kristus karena Kristus ada dalam hidup kami hendak terus kami hayati sehingga dalam berbagai macam pergumulan hidup, sukacita dan duka cita hidup, kami bisa seperti gembala menyaksikan kuasa Tuhan dan hidupnya menginspirasi banyak orang. Inilah keyakinan kami dalam menutup tahun 2022. Tapi ini juga keyakinan kami dalam memasuki tahun 2023. Ada Kristus dalam hidup kami. Kami akan mengalami damai sejahtera dan hidupnya terus menjadi saksi bagi sesama. Di dalam namamu kami bersyukur dan berdoa. Amin.